Jadi ini belum nyampe atas air terjun yang besar ya. Tadi kita dari bawah situ dan masih nanti naik ke atas sana. Cuma di setiap perjalanan itu ada kayak air terjun yang kecil-kecil gitu, cakep banget. Di sini ada, di sana ada, di bawah juga ada, banyak banget. Jadi belum nyampe ke inti yang besar. Sekarang kita masih perjalanan naik ke atas. Nah ini dia di depan aku udah air terjun pusatnya yang besar. Jadi yang dari atas gitu ngalir ke bawah sini. Pusatnya di atas. Ini itu dia. Ini penampakan lebih dekat air terjunnya. Keren banget. Jadi ini dia air terjun utamanya di belakang aku itu. Di bawahnya itu ada bunga-bunga cakep banget. Dan ini tempat kita buat istirahat. Dan di depan situ itu tempat buat orang mau foto-foto yang pas di depan air terjun. Ini air terjunnya keren banget. Kayak di lukisan, kayak bukan asli warnanya. Sekarang kita naik ke puncaknya, bener-bener puncaknya. Jadi air terjunnya itu di bawah, di sebelah sana tadi. Dan rombongan aku ngajak kalau kita mau naik ke atas. Aku bilang iya aja. Dan sekarang kita naik ke bener-bener di puncaknya air terjun. Jalannya naik turun. Kita udah di atas, paling atas, dan sekarang turun dan naik lagi sekarang. Dan inilah view dari atas. It's fun, but we didn't use much. Like, it's okay if you don't do it as a little bit touristy. But it was fun going on the river. Also, like it costs something like similar than the airplane ticket. Yeah, but it's the whole experience. Whole Yeah, experience, it's true. Yeah. But maybe I'll do some boat trips later. You do that. Like, Sekarang aku udah di bawah lagi. Tadi aku naik dari sini dan turunnya di sana. Dan aku nggak bisa pegang handphone untuk bikin video waktu turun dari puncaknya itu karena jalannya itu licin. Jadi bukan becek sebenarnya, kering tapi berdebu, dan tangganya itu nggak jelas bentuknya kayak yang ini. Jadi kayak meluncur ke bawah gitu. Jadi aku nggak bisa pegang handphone untuk bikin video sambil ngobrol dan sambil turun ke bawah. Dan capek banget dari sini ke atas, ke bawah lagi, dan sekarang aku akan turun lagi ke bawah. Aku mau duduk dulu istirahat.
rombongan aku masih di belakang. Dan sekarang udah selesai dari air terjun tadi, kita mau makan siang. Masih bagian dari perjalanan, jadi makan siangnya juga udah dibayar dan tempatnya bagus banget. Masih ada kayak air terjun kecil gitu. Dan ini tempat rombongan aku. Jadi aku udah ada di minivan lagi, udah ada di mobil ya. Dan sekarang aku lagi perjalanan balik ke hostel. Capek banget. Sebenarnya nggak capek kalau tadi nggak ngedaki, cuma karena ngedaki sampai ke puncaknya gitu dan turunnya itu benar-benar susah. Jadi kayak lebih capek daripada waktu ngedakinya gitu. Jadi ya sekarang aku di mobil aja. Yang lain pada turun beli es krim, aku enggak. Capek. Jadi sekarang aku ada di tempat lain, bukan di tempat air terjun tadi. Jadi ini kayak itu di depan situ ada tempat es krim, tapi di belakang itu ada kebun-kebun gitu. Dan banyak binatang yang dipelihara di sini. Sekarang aku mau muter-muter. Jadi di sini itu juga ada tour. Kalau kita mau ikutan tour kayak ngasih makan hewan yang ada di dalam gitu, ini biayanya. Cuma aku nggak ikutan tour karena aku nggak punya uang KIP. Aku adanya dolar dan baht, terus cuma kartu kredit gitu. Dan ini juga udah sore. Cuma aku tadi lihat ada beberapa orang yang ikutan tur di sana. Dan rombongan aku lagi makan cemilan gitu di restoran yang tadi di sebelah sana. Aku juga nggak ikutan karena aku nggak ada KIP. Dan sekarang aku udah balik lagi di hostel. Sekarang jam 5 persis. Jadi tripnya itu kurang lebih 6 jam dan dapat bonus itu yang tadi di peternakan karena itu kayaknya nggak ada di list deh. Dan sebentar lagi aku mau coba ke night market, katanya busnya jam 5.30. jadi aku mau nunggu dan mau tanya gimana caranya biar dapat shuttle free ke night market. Sekarang aku lagi ada di shuttle. Jadi shuttle ini disediain sama hostel dan gratis untuk ke city center. Jadi ke pusat kotanya itu gratis. Tapi ini jam terakhir jam 5.30. Jadi nanti saat aku pulang, aku harus pakai tuk-tuk atau jalan kaki karena city centernya itu kurang lebih ya 1 kilometeran gitu dari night market ke hostel, jadi nggak terlalu jauh. Jadi aku bisa jalan kaki karena aku nggak punya uang KIP dan
ya agak susah mungkin untuk bayar pakai dolar dan agak mahal. Kita lihat aja nanti. Dan sekarang aku lagi perjalanan ke city center. Oke. Tujuan utama adalah night market untuk beli souvenir dan itu aja, nggak ada lagi. Karena aku harus check out dan melanjutin perjalanan lagi besok. Nanti aku akan update lagi begitu udah nyampe di city center. Aku udah nyampe di night market dan mereka udah mulai jualan tuh di belakang. Di sini aku akan ganti kameranya ke kamera depan jadi kalian bisa lihat keadaannya. Jadi di belakang aku itu night marketnya ada dua jalan gitu, kanan kiri. Dan kalau kita lurus terus nanti jadinya pusat makanan gitu. Cuma aku nggak mau cari makanan, aku masih pengen belanja dulu. Dan untungnya aku baru aja tadi pertama masuk itu kan ada pertokoan. Aku mau beli souvenir di toko itu dimintain $22. Untungnya aku nggak jadi, aku bilang aku masih mau muter-muter dan akhirnya aku dapat semua belanjaan ini $22, dimana barang itu lebih banyak dan lebih duitnya itu lebih sedikit gitu maksudnya daripada aku beli di pertokoan itu. Jadi di dalam itu minta ada satu souvenir yang besar ini, yang kuning ini, di dalam itu dimintain $15. Aku bisa dapat di depan itu harganya cuman $6, bisa hampir sepertiganya. Jadi semua total belanjaan aku ini semua cuma $22 sampai sekarang. Dan sekarang aku masih lanjut muter-muter dulu. Dan udah cukup. Sekarang aku mau balik lagi ke hostel. Semuanya mau aku beli. Sekarang aku udah belanja itu $27 buat semua ini, termasuk aku tadi beli tas juga, ada tas lucu. Harganya $5 dari $7. Dan ya udah cukup. Sekarang aku mau balik ke hotel. Nggak sanggup lagi di sini, semuanya mau dibeli. Dan karena pakai dolar jadi kayak ngerasanya kecil gitu, nggak nolnya nggak banyak kan, padahal ya kalau ditukar ke rupiah juga gede. Dan ya malam terakhir di sini udah cukup. Sekarang aku udah harus pulang. Nanti akan aku update lagi begitu udah nyampe di hostel atau besok kalau udah mau lanjutin lagi perjalanan. Sekarang aku mau jalan ke hostel karena jaraknya tuh nggak terlalu jauh. Dan habis ini aku akan makan malam di hostel juga. Karena di hostel itu ngasih kayak gelang ini. Di gelang ini aku udah isi saldo itu kurang lebih 750.000 dan aku masih punya sekitar mungkin 300-400 ribu lagi yang harus dihabisin. Kalau nggak besok mereka kasih aku uang dalam bentuk keep. Jadi aku nggak makan di sini, padahal di sini banyak jajanan. Aku langsung makan di hostel aja. Sekarang aku mau jalan dulu. Oke, bye. Jadi ini souvenir yang aku maksud. Waktu pertama datang ke night market itu jadi di awal pertama pintu masuknya itu pertokoan. Aku langsung masuk ke situ
karena di night marketnya di jalanannya itu mereka belum jualan, dan aku hampir aja kena salah beli. Jadi di pertokoannya itu kayak begini, itu harganya 15 US dollar. Dan karena aku bilang aku mau beli ada tambahan lagi, jadi souvenir kecil gitu kayak dari kayu 4 biji, mereka itu minta semua untuk satu ini dan 4 biji yang dari kayu itu semuanya 22 dolar. Aku tawar 20 dolar tapi mereka nggak kasih, dan aku bilang aku mau muter-muter dulu, nanti kalau memang jadi aku balik lagi. Untungnya nggak jadi, karena untuk yang ini 1 dan 5 seperti ini, 5 kayak gini, 5 biji, itu semua aku bayar cuma 15 dolar di pasar yang di tengah, jadi bukan di pertokoannya. Jadi aku bisa dapetin ini, kurang lebih ini harganya cuma 2 dolar, dan dari kayak besi gitu, bukan dari kayu yang tadi. Dan ini aku cuma bayar 5 dolar, yang tadinya di toko itu dia minta 15 dolar. Dan satu hal lagi, kalau kalian mau ke night market, aku nggak tahu ini percaya apa enggak ya, cuman mungkin lebih baik kalian perginya itu di saat mereka mau buka. Jadi saat mereka baru buka banget, kalian datang. Karena saat aku beli ini souvenir, aku bisa nawar untuk semua ini cuma 15 dolar. Ini murah banget, sangat murah. Ini cuma 2 dolaran satu, aku beli 5. Dan ini cuma 5 dolar dari harganya 15 dolar. Aku bisa tawar semua itu untuk harga 15 US dollar. Dan kayaknya mereka itu percaya kayak penglaris gitu kalau di Indonesia. Tahu kan yang duitnya pas di tepuk-tepukin ke barang-barangnya. Dan mereka kasih aku 15 dolar. Mereka terima US dollar, dan abis itu mereka tepuk-tepuk gitu uangnya di barangnya. Jadi ya mungkin kalau kalian pembeli pertama, kalian bisa nawar semurah mungkin dan mereka bakalan kasih, karena kalau nggak salah kan ada kepercayaan kalau satu pelanggan kabur nanti bakalan sepi gitu tokonya. Jadi mungkin mereka nggak pengen aku kabur, karena aku pelanggan pertama di toko yang di jalanan itu, di night marketnya, bukan di pertokoan. Jadi mereka kasih aja, dan akhirnya aku dapat semua souvenir ini dengan harga 15 dolar. Terus buat tambahan lagi, aku dapat scarf yang bisa jadi jilbab ini. Ini dua ini harganya 7 US dollar. Jadi yang tadinya aku cuma dapat satu souvenir dan 2 biji souvenir yang dari kayu, ini yang dari besi ya. Yang dari kayu 4 biji kecil-kecil itu 22 dolar. Akhirnya aku dapat 5 yang dari besi, 1 yang besar, dan 2 scarf. Yang ini keren banget. Ini buat mama. Jadi semuanya itu 22 dolar. Dan aku beli tas lempang, nggak penting sebenarnya, cuman karena aku punya pecahan 1 dolar 5 lembar, jadi aku habisin aja sekalian. Jadi ini kayak tasnya tas lempang gitu, 5 dolar, dan sekarang aku cuma punya pecahan dolar itu 5, 10, dan 20. Dan kayaknya itu lebih bagus daripada aku nyimpan pecahan 1 dolar, karena takutnya nanti saat penukaran uang itu ditolak atau gimana. Jadi aku paling kecil sekarang cuma punya pecahan itu 5 dolar. Dan aku lagi order makanan. Barusan aku ngetap lagi pakai ini. Jadi total makanan aku itu 45.000 spaghetti bolognese. Aku nggak tahu berapa udah rupiahnya. Dan aku kayaknya masih punya mungkin 200.000 keep lagi di sini yang besok bakalan aku pakai buat bayar taksi itu, kalau nggak salah 100.000 keep. Dan aku masih punya 100.000 mungkin nanti buat belanja di airport buat beli makan dan lain sebagainya. Dan habis ini aku akan makan dan lanjut istirahat karena capek banget hari ini. Aku kayak udah nyampe kemana-mana, dan semalam tuh aku baru bisa tidur mungkin jam 12, jam 1. Dan aku kayak tiba-tiba jam 4 subuh itu tahu-tahu bangun aja, dan kayak langsung bersemangat gitu mau ngapain, padahal capek sebenarnya. Nggak tahu karena mungkin aku kayak ngeset alarm gitu,
Jadi harus bangun pagi, dan hari ini karena aku cuma punya 1 hari full di Laos, jadi aku harus benar-benar maksimalin. Dan ya paling nggak aku udah nyampe ke air terjun, terus ke peternakan, dan aku sempat beli souvenir di night market, aku sempat jalan-jalan. Dan ya cuma 1 hari, dan besok aku udah harus pergi ngelanjutin perjalanan lagi. Dan itu aja buat malam ini. Aku akan update lagi besok gimana keadaan untuk check out dan lain sebagainya. Sekarang aku mau makan dan mau istirahat. Di belakang itu masih rame banget tuh di bar, jadi mereka kayak makan, minum dan lain sebagainya, mungkin sampai malam. Dan kayaknya kebanyakan dari mereka itu tinggal lama gitu di sini. Jadi kayak aku cuman yang 2 hari 2 malam aja, yang lainnya tuh kayak seminggu, ada yang sebulan lebih, mungkin nggak ngerti. Pokoknya kayak mereka tuh hura-hura aja, waktunya banyak banget di sini, oke? Dan sampai ketemu besok pagi. Habis ini aku mau istirahat, dan bye. Selamat pagi, aku sekarang udah selesai makan. Seperti biasa aku makan roti pakai telur sama teh jahe kayak kemarin. Dan aku udah check out juga. Jadi barang aku udah di sana. Dan untuk makan ini kurang lebih 50 ribuan aku bayar. Dan untuk tiket tuk-tuk ke airport, ke bandara itu kurang lebih 90 ribu aku bayar. Dan aku masih ada sisa 8 ribu, paling cuma bisa beli air minum nanti di bandara. Dan sekarang aku masih punya juga air minum, ada di botol ini sama di gelas ini. Jadi ya beli permen atau beli air minum. Aku udah habisin uangnya semua, dan sisa 8.000 kip itu mungkin sekitar 5.000 atau 10.000, nggak tahu deh kalau dirupiahin. Dan habis ini jam 11, sekarang masih setengah 11. Jam 11 aku pergi ke bandara untuk penerbangan ke Kamboja, Siem Reap, Kamboja. Itu penerbangan aku jam 2, jadi jam 11 aku keluar dari hostel dan jam 2 pesawatnya. Dan ya ini akhir dari perjalanan aku di Laos, walaupun cuman 2 hari 2 malam, tapi yang kepake itu cuma 1 hari full kemarin aja. Kalau kalian memang suka sama liburan yang temanya kayak pegunungan dan nggak ada apa-apa di sini ya, kecuali bar di belakang aku yang memang udah termasuk di hostel, kalian bisa ke Laos. Dan kayaknya kalian juga butuh lebih panjang harinya. Kenapa aku cuma pilih 3 hari itu? Karena aku pikir nggak ada apa-apa di sini waktu ngecek itu, jadi aku cuma ambil 2 malam aja di sini. Tapi ternyata di sini tuh banyak trip yang kayak ke hutan-hutan, terus ke mana itu, ke air terjun dan lain-lain. Jadi kalau kalian memang suka sama trip yang model-model begitu, kalian bisa lebih lama tinggal di Laos. Tapi kalau aku cukup 2 malam aja. Dan video ini sebagai akhir juga di trip aku di Laos. Kalau kalian suka jangan lupa klik like dan subscribe buat kalian dapat update video terbaru di YouTube channel aku. Dan ini adalah part ketiga. Nanti part keempatnya itu selama aku di Kamboja. Jadi di Kamboja itu aku akan tinggal di Siem Reap sama Phnom Penh. Dan ya, sampai ketemu di part berikutnya. Bye.